Bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita utama kami hari ini. Hujan deras beberapa hari di Magetan menyebabkan longsor di 11 titik di 3 desa. Akibat terbakar cemburu, pria di Probolinggo dibantu pamannya menganiaya tetangga hingga tewas. Selang beberapa jam, 2 minimarket di Surabaya dibobol maling. Puluhan slop rokok dan uang tunai digondol pelaku. Seorang pria yang dibantu pamannya menganiaya tetangganya hingga tewas. Kedua pelaku akhirnya dibekuk polisi dan warga lalu dibawa ke balai desa. Warga yang marah berusaha untuk menghalangi petugas saat hendak membawa kedua pelaku dari balai desa. Tanpa perlawanan, polisi meringkus Yudi dan Saham di rumahnya Desa Gili Ketapang, Kecamatan Sumber Asih, Probolinggo. Setelah beberapa saat diamankan di kantor desa, kedua pelaku dibawa ke kantor polisi. Sempat terjadi ketegangan saat kedua pelaku keluar dari ruangan balai desa. Kerumunan warga yang geram terus merangsek petugas dan meneriaki serta mencoba menyerang kedua pelaku. Meski sedikit kewalahan, tapi polisi berhasil membawa pelaku ke dermaga dan dibawa berlayar menggunakan perahu penumpang menuju Mapolres Probolinggo Kota. Kedua tersangka Yudi 21 tahun dan pamannya Saham 27 tahun terbukti menganiaya tetangganya Riki 24 tahun hingga tewas. Kapolres Probolinggo Kota AKBP Riko Yumasri mengatakan tindakan kekerasan itu bermotif cemburu. Korban dianggap berhubungan mesra dengan istri salah satu pelaku, Yudi, di media sosial. Tersangka sendiri yaitu adanya kecemburuan atau sakit hati di mana korban melakukan chat via incognito TikTok dengan nada menggoda dari istri saudara WD, sehingga saudara WD melakukan tindak pidana dugaan pengeroyokan dengan modus melakukan penusukan menggunakan gunting, sedangkan tersangka SH menggunakan tangan kosong untuk melakukan penganiayaan terhadap korban. Kemudian pada hari Jumat itu juga tanggal 7 November sekira pukul 20.00 pihak keluarga melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian. Dan pada pukul 21 atau pukul 9 malam, jenazah korban dibawa ke rumah sakit daerah Dr. Saleh Kota Probolinggo untuk dilakukan otopsi pada hari Sabtu pagi. Sejumlah barang bukti disita polisi termasuk sebilah gunting yang digunakan pelaku menganiaya korban. Polisi menjerat kedua pelaku dengan pasal 170 ayat 3 KUHP tentang pengeroyokan yang mengakibatkan korban meninggal, yang ancaman hukumannya 12 tahun penjara. Kamis malam, Riki ditemukan tergeletak tak berdaya dengan sejumlah luka di sebuah lahan kosong tepi pantai Pulau Gili Ketapang. Sejumlah warga sempat mengevakuasi korban, namun Jumat pagi korban meninggal dunia. Dan Diari Gafur dan Sri Rama melaporkan dari Probolinggo. Seorang tukang parkir di Pasar Sri Mangunan Sampang menjadi korban penganiayaan oleh salah seorang pedagang pasar. Insiden tersebut dipicu karena kesalahpahaman antara korban dengan pelaku. Ya, berat tajam. Seorang pedagang sayur berinisial JB menenteng senjata tajam jenis celurit di tengah kerumunan warga di Pasar Sri Mangun, Kabupaten Sampang. Mayoritas warga tidak berani mendekati JB karena khawatir mengamuk.
Pedagang sayur tersebut sebelumnya telah menganiaya seorang tukang parkir berinisial M asal Desa Dalpenang, Sampang. Pelaku akhirnya ditangkap polisi yang datang ke lokasi kejadian. Kejadian bermula saat korban membuka gerbang pasar dengan tujuan mempermudah akses keluar masuk kendaraan para pengunjung. Namun tindakan sepele tersebut justru memicu kesalahpahaman dengan seorang pedagang sayur yang berjualan di samping gerbang. Merasa tersinggung dengan tindakan korban, pelaku akhirnya mencabut celurit dan menyerang korban. Alhasil perkelahian keduanya tak terelakkan. Peristiwa itu terekam kamera CCTV pasar. TKP di Pasar Simangunan, Balai Sampang, telah terjadi perkelahian 2 orang. Untuk sementara, pemeriksaan sementara bahwa hanya kesalahpahaman kedua orang tersebut karena mungkin tempat lapak dagangannya diganggu oleh pelebaran jalan masuk untuk parkir di Pasar Simangunan. Sejumlah warga di lokasi kejadian langsung berupaya melerai keduanya dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian. Akibat penganiayaan itu, korban menderita luka akibat sabetan senjata tajam di bagian bahu kanan. Beruntung luka tersebut tidak terlalu parah. Hingga setelah mendapatkan perawatan di puskesmas, korban diperbolehkan pulang. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku menjalani pemeriksaan intensif di Mapolres Sampang. Nia Karunia dan Sri Rama melaporkan dari Sampang. 2 minimarket di Surabaya dibobol pencuri di hari yang sama. Pelaku menggondol sejumlah barang berharga dan uang tunai. Tak hanya itu, pelaku juga berupaya membobol mesin ATM namun gagal. Pembobolan 2 minimarket di Surabaya ini terjadi hanya dalam selang beberapa jam di hari yang sama pada Minggu 9 November 2025. Peristiwa pertama terjadi di Jalan Raya Kenjeran, sedangkan pembobolan kedua terjadi di minimarket Jalan Setro Baru. Di kedua lokasi tersebut, pelaku beraksi pada malam hingga dini hari saat minimarket tutup. Dengan memanfaatkan kondisi sepi, pelaku masuk melalui plafon dan menjara laptop, puluhan slop rokok, serta uang di dalam laci kasir. Pelaku juga berusaha membobol mesin ATM di minimarket Jalan Kenjeran, namun upaya tersebut gagal dilakukan karena diketahui mesin ATM rusak. Dari olah TKP dan pemeriksaan rekaman CCTV, polisi telah mengidentifikasi pelaku sebagai orang yang sama dan diduga bekerja seorang diri. Kalau kita menyimpulkan sementara dengan batas waktu yang hampir bersamaan, dimungkinkan itu pelaku ada kemiripan. Cuman kami tidak terburu-buru sambil mempelajari hasil recorder untuk bisa memperjelas ciri-ciri yang pasti supaya nanti proses penyelidikan ini tidak terkesan terburu-buru dan dapat bisa objektif menemukan pelakunya. Petugas Polsek Tambak Sari terus melakukan penyelidikan dengan memeriksa sejumlah saksi dan masih memburu pelaku yang identitasnya sudah dikantongi petugas. Ari Purwanto dan Sri Rama melaporkan dari Surabaya.